Salam satu laras abangku, kembali lagi di channel Pacehan Papua Barat Daya. Salam sehat selalu buat abang-abangku, semoga diberikan kesehatan selalu dan dilancarkan rezekinya. Karena kesehatan itu yang utama ya abang-abangku. Karena kalau kita punya rezeki yang berlimpah pun tanpa kesehatan rezeki itu tidak bisa kita manfaatkan ya. Malah kita manfaatkan untuk berobat di rumah sakit. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas spesifikasi dan kelebihan dari chamber yang sudah kita pesan kemarin ya. Chamber dari Genesis Mini Tactical Gen 2 Plus. Apa saja kelebihan dan spesifikasi lengkapnya? Pantengin terus videonya abangku. Jangan lupa subscribe, like dan komen agar channel ini bisa berkembang. Sebelumnya abang-abangku, saya disclaimer dulu ya. Saya di sini bukannya mau promosi atau apa, saya nggak di endorse sama sekali dari Genesis. Jadi yang saya sampaikan nih ya pendapat saya apa adanya. Dan tidak ada pengaruh obat-obatan. Saya dalam keadaan sadar ya menjelaskan ini. Jadi saya sudah ngomong duluan kalau saya nggak ada di endorse atau diapain ya. Dan saya juga mau sampaikan tentang kelebihan dari admin atau seller Genesis ini. Kemarin saya dapat kendala di bagian drat botol ini. Jadi larasnya sama botolnya itu kalau dilihat dari atas itu bengkok. Nah, seperti ini. Agak bengkok sedikit. Ternyata setelah dicari permasalahannya itu adapter ini ya. Ada bengkok dratnya sedikit. Nggak masalah sih, cuma untuk dari segi tampilan kalau dilihat dari atas itu nggak enak banget dilihat, karena agak miring sedikit aja. Tapi nggak masalah itu ya, nggak bocor, nggak apa, aman semua. Cuma memang minusnya di tampilan. Nah itu saya aduinnya, saya komplain, saya bilang ke sellernya ya, dan responnya sangat bagus sekali. Langsung dikirim gantinya, langsung dikirim adapter ini. Saya cuma nanggung ongkir aja. Jadi adapternya ini saya nggak ngirim balik karena saya bilang saya di Papua ya. Jadi untuk ngirim ke sana itu ya biayanya tahu sendiri lah. Kalau kirim dari sini ke sana itu biayanya lumayan. Jadi saya bilang, jadi langsung sellernya itu ngirim, saya nanggung ongkirnya dari sana ke sini. Tapi saya lewat kapal ya, lewat kapal kargo. Jadi lebih hemat sedikit lah. Itu sih yang saya suka dari sellernya. Jadi ketika kita punya keluhan apa saja tentang chamber yang dia jual ini, direspon baik. Kalau ada kekurangan dia tanggung jawab ya. Jarang kita dapat seller-seller begitu, apalagi online ya. Kadang di banyak itu kasus penipuan online itu, penjual-penjual yang kadang nggak mau tanggung jawab atas kerusakan atau kelalaian dari produknya. Tapi berdasarkan pengalaman saya kemarin, saya komplain langsung direspon dan langsung diganti. Saya hanya bayar ongkir. Nah itu saya respect sih di situ. Saya respect di situ, penjualnya tanggung jawab. Jadi bahkan yang sellernya bilang, jadi kalau akan ada kendala apa-apa ngomong aja ke sellernya ada kendala tentang produknya ini. Oke abangku, selanjutnya kita bahas spesifikasinya dulu ya. Nanti juga akan saya tampilkan di deskripsi. Buat abang-abang yang baru nonton, jangan lupa subscribe dan tonton channel-channel sebelumnya jika ingin mungkin bisa jadi referensi dalam merakit unit ya. Kita mulai dari bahan chambernya ya.
Ini bahannya dari Dural T6 ya, bukan T7. Ini bahannya dari Dural T6 dengan tinggi chambernya ini dari bawah ke sini ke atas itu 7,5 cm dari atas ke bawah sini. Lalu ketebalan chambernya ini kisaran 3 cm ya ketebalannya. Rata-rata chamber ketebalannya segitu mungkin, atau chamber yang mungkin yang ruang ledaknya lebih besar bisa lebih tebal ya. Terus panjang chamber dari sini ke depan itu sekitar 17,5 cm. Dan berat kosong chamber ini ya, berat chambernya saja dengan part taktikalnya itu kisaran 1,5 kilo. Dia menggunakan drat tabung ini, drat tabung M18, sudah PNP ke regul paintball. Ini kalau mau pasang regul sudah PNP ke regul paintball ya, atau mau tambah plenum. Nah ini adapternya ini pakai drat G1/2 banyak ya kalau mau upgrade, jadi kita mudah ya, ukurannya antara G1/2 dan M18 ya. Terus valve nya juga pakai drat M18 kali 1,5. Lalu diameter masuk larasnya ini 11,8 mm ya, hampir 12 mm. Dari laras masuk ke chamber ini ya ukuran itu 11,8 mm. Lalu selanjutnya untuk rel atas ini sudah 2-in-1 ya. Jadi kalau kalian punya rel mounting yang ukuran 11 atau Picatinny semuanya bisa dipakai. Jadi yang ukuran 11 dan Picatinny bisa dipakai semua di teleskopnya atau rel teleskopnya itu. Jadi nggak usah pusing, biasanya kan chamber rata-rata kalau nggak rel 11 aja ya Picatinny, tapi ini bisa dua-duanya 2-in-1 ya, bisa rel 11 dan rel Picatinny. Lalu mano di bawah chamber ini ada mano di bawah chamber sini ya, agak susah ngerekamnya karena sendiri ya. Terus pengisian mini couplernya ini ada di adapter. Pengisiannya ada di adapter. Lalu ini nggak kelihatan ya karena saya rekam sendiri, jadi saya jelaskan aja ya bang, nanti lengkapnya bisa dicek sendirilah. Per impor orange biru, jadi per valve nya ini di dalam warna orange dan per hammernya ini warna biru muda. Pendorongnya udah stainless, pendorong mimis ini udah stainless, pemukulnya udah stainless atau hammernya ini udah stainless, as popor juga lipat, ini kelebihannya ya, as popor lipat. Terus triggernya ini pakai trigger air arm, ada safety atau kuncinya nih, ada safety. Nah kalau yang Gen 2 Plus ini kalau dibandingkan dengan versi sebelumnya ini lebih gemuk dibanding versi sebelumnya ya, dia lebih gemuk. Ada sedikit penambahan ruang angin dan rel bawahnya lebih panjang dibanding yang sebelumnya ya, yang mini taktikal yang sebelumnya. Terus kalau power di sini ada settingan powernya di dalam sini, di power lipat pakai setelan power, jadi bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Terus kalau untuk chamber ini kelebihan lainnya itu bisa dua fungsi, bisa popor taktikal seperti ini dan bisa jadi popor kayu. Jadi tinggal dicopot ini rumah
dicopot rumah triggernya. Ini bisa dicopot terus dijadikan popor kayu. Nah ininya ini bisa dicopot. Kalau bosan popor taktikal ya, bisa dijadikan popor kayu. Jadi ya itu salah satu kelebihannya, bisa dua fungsi, bisa popor taktikal seperti ini dan popor kayu, tinggal dicopot aja nanti. Kalau abang-abang lihat di tokonya itu ada chamber yang ekstrim itu ya, ekstrim V4 kalau nggak salah. Nah, kalau yang itu kan dia nyatu sama chamber. Kalau mau dibetulin tuh agak repot ya. Yang dari Genesis yang chamber ekstrim itu, ekstrim ya, ekstrim V2 dan V4 itu. Nah, itu nyatu sama chamber. Jadi kalau mau betulin agak repot dikit lah. Nah, kalau trigger ini ada setelan sensitivitasnya di bagian bawah sini. Di bagian bawah sini bisa di setel sensitivitas triggernya ya. Untuk keseluruhan chamber bagian part luar sudah di konsep dibikin supaya mudah dimengerti untuk konsumen ya. Jadi dari keseluruhan chamber ini bagian-bagian partnya tuh udah didesain, dikonsep, dibikin supaya mudah dimengerti oleh konsumen. Buat abang-abangku sekalian yang kemarin request tes akurasi, saya mohon maaf sekali karena saya dari pagi sampai sore itu full kegiatan. Minggu ini banyak sekali kerjaan, jadi belum sempat buat main-main senapan ya, buat nembak-nembak itu belum sempat. Ini saja angin saya kosongkan ini karena saya mungkin seminggu ke depan itu full kegiatan, jadi belum sempat tes akurasi. Kemarin saya pesan slug juga ya, ini bukan iklan juga, saya nggak di endorse juga nih. Saya pesan slug AZR slug ini dari Mas Iwan di Surabaya. Ini untuk ukuran laras lokal ya, ID-nya kecil 4,49 ada, 4,50 ada. Nanti mungkin yang mau tanya-tanya bisa di komen lah tentang slug ini. Ini untuk laras lokal, tapi belum saya coba ya. Nanti kalau setelah saya coba pasti saya review. Dan bagusnya Mas Iwan ini ya, yang dari Surabaya ini, saya bilang saya di Papua dan langsung dikirimin semua testernya, dari grain yang kecil sampai grain besar. Super sekali. Ini penjual-penjual seperti ini yang susah dicari ya, dikasih semua tester dari mulai ini yang saya pesan 12,2 grain ini. Ini testernya 12,7 grain. Saya belum hitung ini isinya berapa. Terus lalu ada 12,3 grain dan dia kasih secara cuma-cuma untuk tester ya. Dia bilang kalau cocok ya, kalau cocok kan kita pasti kembali lagi ya. Ini 13 grain dia kasih. Terus ada 16,3 grain dia kasih, 17,3 grain juga dia kasih, 17,5 sampai yang 18 grain. Nah, penjual-penjual ini yang sekarang kita cari susah ya abang-abang ya, yang seller-seller jujur dan ya tanggung jawab. Nanti yang mau tanya-tanya soal slug ini saya nggak endorse ya, yang mau tanya-tanya nanti di komen saja, mungkin nanti saya bisa kasih kontaknya ya. Abang ini lokasinya di Surabaya, saya dapat di Facebook, nanti komen-komen aja. Oke, terima kasih buat abang-abangku yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Buat subscriber dan yang baru nonton, jangan lupa subscribe, komen, dan like agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Kritik dan saran saya terbuka untuk abang-abang sekalian, mungkin kasih kritik dan saran buat saya agar
saya bisa berkembang lebih baik lagi. Salam satu laras abangku, kita ketemu lagi di video selanjutnya.